Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 여러분 안녕하세요. 무띠아 쌤이랑 또 만나네요. 여러분 매일매일 우리 무띠아 선생님하고 이렇게 한국어를 공부해줘서 고맙고 정말 선생님 그 수업 그 영상을 볼 때마다 지루하지 않았으면 좋겠어요. 네, 여러분도 나중에 무띠아 선생님 수업은 이렇게 했으면 좋겠다 그 의견이 있으면 페이스북, GAT 페이스북을 통해서 이야기하세요. 언제나 여러분들은 이야기하세요. 자, teman-teman, hari ini kita akan belajar bagaimana sih kalau misalnya kita mau ngomong harus. Harus itu apa sih? Harus itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia itu mungkin ya klasifikasinya masuk dalam kata kerja kata bantu kata kerja, diletakkan sebelum kata kerja, makanya disebutnya kata kerja kata bantu kata kerja. Harus itu kan merupakan kalau dalam bahasa Indonesia kata yang digunakan untuk mengungkapkan kewajiban, suatu hal yang wajib dilakukan. Begitupun Korea, begitupun dalam bahasa Korea. Tetapi kalau dalam bahasa Korea dia tidak sesimpel bahasa Indonesia karena bentuknya tidak hanya kata, tapi seperti karena ada proses sebelum ditempelkan dengan kata kerja atau disandingkan dengan kata kerjanya, ada proses untuk menghilangkan dari kata dasarnya lalu dilihat berakhiran konsonan atau vokal K, maka tidak bisa kita katakan itu hanya sebuah kata, tapi bisa juga disebut dengan rumus karena ada proses ya gitu loh. Saya tidak tahu harus sebutnya rumus atau apa, tapi saya lebih sering menyebutkan rumus karena ada proses pembuangan, lalu penempelan, lalu penambahan dan sebagainya gitu. Nah, kurang lebih harus itu dalam bahasa Korea adalah aoyo hada atau beda. Jadi maksudnya di sini ada aoya hada atau aoya beda gitu. Jadi hadanya itu bisa diganti dengan beda. Perbedaannya apa? Tidak terlalu signifikan, tapi nanti saya akan singgung di belakang ya. Kita tahu dulu aja basic menempatkannya seperti apa. Nah, kurang lebih si aoyo hada atau aoyo deda ini bisa ditempelkan pada kalimat dalam bahasa Indonesia. Maksudnya gini, jadi kalau kita ngomong dalam bahasa Indonesia seperti ini, kita bisa terjemahkan dengan aoyo hada gitu ya. Jadi contohnya ini ada percakapan antara Hisu sama Jisoo, Susu ya. Hisu sama Jisoo, Hisu bilang, kenapa pulang sekarang? Oh, aku harus belajar, besok ada ujian, jadi ada kewajiban belajar gitu ya. Nah, maksud saya harus di sini bisa diterjemahkan dengan dalam bahasa Koreanya adalah dengan aoya hada atau aoya dweda gitu ya. Atau contoh kalimat yang lainnya, aku harus tidur sekarang. Terus itu Jongwon bilang, Minsu jawab, Minsu bukan jawab ya, ini kan beberapa pertanyaan, maksudnya merespon. Minsu bilang, tumben, biasanya tidur jam 2 ke atas gitu ya, jam 2 malam gitu maksudnya. Terus Jongwon jawab lagi, iya besok aku harus berangkat pagi sekali soalnya gitu kan. Jadi ada kewajiban berangkat pagi sekali gitu. Nah, harus di sini, harus di kalimat aku harus tidur sekarang, dan harus di kalimat iya besok aku harus berangkat pagi sekali bisa menggunakan aoya hada atau aoya deda dalam bahasa Koreanya gitu ya teman-teman ya. Contoh yang lainnya, percakapan antara Junsu sama Hichol yang menyebutkan harus si Junsu bilang pekerjaan ini Mutia yang akan mengerjakannya gitu ya. Terus Hichol bilang, oh jangan,
harus Gyeongnam, mutia masih belum bisa. Nah di sini maksudnya itu sebenarnya menjadi kewajibannya. Kalau sebenarnya bukan kewajibannya, tapi wajib dikerjakan sama si Gyeongnam gitu, karena mutia masih belum bisa. Jadi maksud saya di sini harus yang tadi di percakapan awal, di percakapan antara Hisu sama Jisoo, percakapan antara Jongwon sama Minsu itu kan si harus menempel dengan kata kerja ya teman-teman. Tapi di sini di percakapan antara Junsu sama Hijol harus itu menempel dengan kata benda. Jadi dalam arti dengan kata benda pun si harus bisa menempel, karena dalam bahasa Indonesia juga sama ya. Kalau kita bilang harus mutia, saya harus energen gitu, atau harus Korea, saya pokoknya kalau jalan-jalan harus Korea lah gitu loh. Itu kan bisa menempel. Jadi harus itu tidak hanya dalam bahasa Korea yang bisa menempel dengan kata benda, harus juga dalam bahasa Indonesia bisa menempel dalam kata benda. Contohnya harus Gyeongnam, atau tadi kita sebutkan pokoknya saya mah harus Korea lah gitu. Baik, bagaimana proses memasukkan harus dengan kata benda dan kata kerja? Ini huruf apa ya teman-teman? Saya pasti ada aja yang keserimpet ya. Ini tadi mungkin jempolnya kegedean. Nah, contohnya gini, harus makan, ya kan? Selalu pasti kebalikannya. Kalau Indonesia harusnya, karena proses kenapa bahasa Indonesia itu harusnya di depan, sementara bahasa Korea itu harusnya di belakang, karena ini ada kaitannya proses dengan menerangkan dan diterangkan. Kalau di Indonesia kan DM, kalau di Korea itu MD gitu loh. Bisa nggak mau jelasin terlalu jauh ya tentang MD sama DM, khawatir juga nanti terlalu berat gitu. Jadi langsung saja ke bahasannya. Intinya kalau dalam bahasa Indonesia harus makan, maka dalam bahasa Korea itu pasti kebalikannya menjadi makan harus. Dalam arti yang tadi saya bilang harus dalam bahasa Indonesia kan klasifikasi katanya kan kata bantu, kata kerja, posisinya sebelum kata kerja. Tapi kalau dalam bahasa Korea posisinya setelah kata kerja. Klasifikasinya sama kalau nggak salah, ini harus juga termasuk jodongsa ya, mudah-mudahan saya nggak salah. Jodongsa itu diartikan dengan kata bantu, kata kerja. Harus makan menjadi makan harus. Nah, makan ini karena kata kerja, maka rumusnya pun formatnya pun menjadi kata kerja. Harusnya itu kan teman-teman lihat aja di sini kan ada a, o, ya, ada kan. Pokoknya ingat aja kalau ada a sama o itu pasti kaitannya setelah dibuang danya itu dia berakhiran vokal o kah, a kah, atau berakhiran vokal i, u, o kah, atau berakhiran suku kata hada dari kata hada berakhiran suku kata ha atau tidakkah gitu ya. Nah, kalau yang kata kerja berakhiran setelah dibuang danya berakhiran o sama a, maka pakainya ayah, hada atau beda. Tapi selain o sama a seperti i, u, o dan sebagainya, maka pakainya menjadi o, ya, hada atau beda. Tapi kalau dengan suku kata ha, maka dia pakainya yo, ya, hada yang nantinya menjadi he, ya, hada atau beda gitu ya. Makan ini kan bahasa Koreanya mokta, dan yang dibuang makanya pakainya oya, hada atau beda gitu ya. Dan yang dibuang ini kan terjadi proses, makanya saya bilang rumus itu kenapa, karena ada proses pembuangan, lalu dilihat berakhiran vokal konsonan atau berakhiran vokal apakah gitu ya, vokal inikah, vokal itukah. Nah, ternyata pas ini dibuang berakhiran vokal o, pakainya oya hada. Ini nggak boleh ditutup seperti ini aja karena nanti jadi kalimat, maka harus ditutup dengan akhiran kalimat yang bibnida atau aoyo. Pada saat yang berakhir bibnida senida, pakainya bibnida menjadi mogoya hamnida. Kalau pakai aoyo menjadi mogoya heo. Begitupun dengan yang tuida, mogoya bibnida, mogoya deo. Nah, di sini sebenarnya sih dari maknanya gitu ya. Kalau kita bilang misalnya ini kan harus makan, misalnya harus makan obat gitu kan. Bogo yagel, bogo, kalau makan obat berarti obatnya di sini ya, bukan setelah makan ya. Kalau kayak gitu bahasa Indonesia ya, berarti mau obatnya di sini. Mau yagel, yagel, bogo ya heo. Yagel, bogo ya heo. Dari arti atau makna sebenarnya sama saja, tidak ada yang berubah. Mau yagel bogoya hamnida, mau yagel bogoya hamnida bogoya heo, mau yagel bogoya demnida bogoya deo,
artinya tetap minum obat. Cuman ada ruyans berbeda saja intinya. Kalau misalnya Mogoya Hamnida itu ya mengisyaratkan tindakan meminum obat itu harus dilakukan. Tapi kalau yang Mogoya Hamnida itu sebuah kegiatan, bukan tindakan ya, sebuah kegiatan atau kejadian minum obat itu harus terjadi atau harus dilakukan gitu loh. Jadi intinya ini harus melakukan, ini harus terjadi gitu loh sebenarnya. Jadi harus minum obat, harus kejadian minum obat atau kegiatan minum obat harus terjadi gitu loh. Sebenarnya cuma itu aja sih, makanya tidak ada kesan yang berbeda. Maksudnya dari segi makna itu tidak ada yang berbeda, tetap sama. Cuman kalau teman-teman mau menekankan kepada yang lawan bicaranya harus melakukan kegiatan, harus melakukan tindakan, maka kawan-kawan bisa menggunakannya yang Mogoya Hamnida atau Mogoya Heyo. Tapi kalau misalnya teman-teman itu hanya yang berbicara, dalam arti kalau teman-teman yang berbicara, berarti teman-teman tuh harus ngomong. Kalau memang menekankan kegiatan yang harus terjadi, maka pokoknya kegiatan minum obat kamu tuh harus terjadi gitu loh. Kalau menekankan seperti itunya ya silakan pakai Mogoya Hamnida atau Mogoya Heyo gitu loh. Jadi sebenarnya agak pusing kan sebenarnya, karena di sini menekankan sebuah kegiatan tindakannya. Kalau Aoya Hadanya itu melakukan tindakan yang ditekankan, tapi kalau yang Aoya Dweda itu kejadiannya itu harus terjadi gitu loh, harus melakukan, harus terjadi gitu loh. Sebenarnya sama aja sih, tapi sebenarnya kalau kita lebih menekankan kamu lawan bicara yang harus melakukan. Jadi kalau yang berbicara menekankan harus si lawan bicara harus melakukan kegiatannya, maka pakaikan yang Mogoya Heyo, yang Aoya Hada atau Aoya Hada, Aoya Hamnida, Aoya Heyo gitu ya. Itu kenapa sebenarnya lebih strong sebenarnya ruyangsnya, kesannya lebih keras atau lebih kencangnya Aoya Hamnida, karena lebih kayak aku kita bilang nih kudu, ini kan harus atau gimana ya, wajib gitu loh sebenarnya. Kalau yang Aoya Hamnida kesannya lebih keras aja dibandingkan yang Mogoya Heyo, karena yang Aoya Hada ini seperti tadi saya sampaikan, kalau orang yang berbicara menggunakannya Aoya Hada kepada lawan bicara, dia sangat menekankan bahwa si lawan bicara harus melakukan kegiatan itu. Tapi kalau yang Aoya Dweda, orang yang berbicara kepada lawan bicara menekankan sebuah kegiatan hanya harus terjadi gitu loh. Itu kenapa lebih strong ruyangsnya atau kesannya si Aoya Hada gitu ya teman-teman, kurang lebih ya. Misalnya gini, ini harus mutia kan menjadi yang tadi kata benda ya. Nah kalau di sini agak berbeda teman-teman pakainya. Kalau mutia kan kata benda kan, maka rumus jadi kata benda berakhiran konsonan pakainya io. Tapi kalau berakhiran vokal pakainya yoya Hada. Saya lucu ya, di sini mutia, di sini subin gitu. Pasti saya tuh mau pakai yang konsonan gitu ya. Kita ganti aja mutianya menjadi subin ya. Gitu ya. Misalnya harus subin yang mengerjakan gitu kan. Harus subin yang pergi gitu. Harus subin yang nyuapinin gitu misalnya. Nah, jadi harus subin menjadi subin harus karena subin kata benda. Jika berakhiran konsonan pakaikan io ya hada atau io ya dweda. Tapi kalau berakhiran vokal pakaikan yoya hada atau yoya dweda gitu ya. Nah subin itu karena berakhiran konsonan pakainya io ya hada atau io ya dweda, dilengkapi menjadi subin io ya hamnida, subin io ya heyo, subin io ya demnida, subin io ya dweo gitu loh. Nah misalnya bisa dikasih contohnya misalnya gini, kalau memang harus subin gitu ya, yang mengerjakan itu tidak ada orang lain lagi, pokoknya saya harus subin gitu kan, pokoknya itu harus subin, berarti subin iyo ya hamnida saya rasa lebih pas gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau pada saat itu teman-teman gak sengaja pakainya
iyoya 되다, iyoya 됩니다, iyoya 돼 itu gak jadi masalah karena tidak ada yang berubah artinya gitu loh. Karena strong atau tidak strongnya juga kan tidak merubah tindakan yang tindakan A menjadi tindakan B gitu loh. Tapi kalau saya sarankan kalau memang harusnya memang subin aja satu-satunya ya pakainya iyoya 합니다 atau iyoya 해요. Tapi kalau misalnya saya mencintai subin gitu kan, pokoknya di dunia ini tidak ada selain subin gitu loh. Tapi sebenarnya dalam hati kecilnya itu dia juga tidak mesti si subin gitu loh. Cuman saat itu mungkin lagi bercanda, pokoknya saya mau cuma subin, harus subin gitu ya. Kesannya nggak strong, jadi kita bisa pakai subin 이어야 돼요. 나는 subin 이어야 돼요. Pokoknya saya harus subin gitu loh. Tapi dalam hati kecilnya sebenarnya ada si sumin gitu atau si ceun dan sebagainya gitu ya. Intinya teman-teman kalaupun seandainya pakainya terbalik juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada hal yang membuat maknanya berbeda gitu ya teman-teman ya. Ini contohnya kalau harus pergi menjadi kaya 합니다, kaya 해요 ya kan. Ini nggak perlu saya jelaskan lagi ya cara pembentukannya ya. Kaya 합니다, kaya 해요, kaya 됩니다, kaya 돼요. Terus kalau bilang pokoknya saya harus pergi sekarang gitu, 전 지금 가야 해요 gitu. Aduh, saya harus pergi gitu. Teman-teman pakai kaya itu juga nggak apa-apa gitu ya. Harus lihat 봐야 합니다, 봐야 해요. 저는 saram들 katanya orang-orang film itu menarik, misalnya dramanya Goblin menarik gitu. Pokoknya saya harus lihat gitu. 저는 그 영화를 봐야 돼요. 저는 그 영화를 봐야 해요 gitu ya. Harus baca. 그 소설책 itu artinya novel. 그 소설책 재밌어요. 꼭 읽어야 돼요 gitu loh. Berarti pokoknya harus baca gitu. Tapi nggak strong banget sih pakai ilgoya. Makanya dia pakai ilgoya 돼요 gitu. Tapi kalau misalnya ini surat penting sekali, kamu harus baca. Maka di situ kita bisa pakai 읽어야 해요. 이게 이 서류, 이 편지, 서류 itu dokumen, 편지 itu surat. 이 편지 정말 중요해요. 꼭 읽어야 해요 gitu loh. Tapi kalau misalnya mau bilang itu menarik loh novelnya, 이 소설 재밌어요, 이 소설책이 재밌어요, 꼭 읽어야 돼요. Nah kalau itu kesannya nggak yang selalu strong banget, itu silakan pakai karena mengharuskan kejadian itu terjadi ya pakai 읽어야 돼요. Tapi kalau benar-benar tadi surat atau dokumen itu penting dan harus dibaca, kalau enggak nanti besok rapat nggak bisa nyampein apa-apa gitu ya, maka harus pakai 읽어야 해요. 꼭 읽어야 해요 gitu. harus belajar, 공부해야 해요, 공부해야 돼요. harus dengar, 내일 시험 있어요, 공부해야 해요. harus dengar, 선생님 말씀을 꼭 들어야 해요. harus dengar perkataan 선생님. 선생님 말씀, perkataan 선생님. 부모님 말씀 꼭 들어야 해요, 여러분 ya. Hal itu wajib pakai terus. Nah ini dibalik teman-teman bahasa Koreanya dulu, jadi bahasa Indonesia apa? Tadi kata beuda. Ini teman-teman tahu ya, harus dengar itu kata dasarnya deta ya, berarti terjadi proses di sini karena deta itu termasuk kata kerja tidak beraturan, maka dibuang da-nya, ada dikit dirubah dulu menjadi real. Saya selalu menekankan itu pada saat belajar. Berikutnya ada beuda. Kalau harus belajar menjadi 배워야 합니다, 배워야 해요. harus belajar gitu. Misalnya gini, teman-teman itu, misalnya salah satu di antara teman-teman itu dapat beasiswa ke Prancis gitu, terus harus belajar di sana selama 5 tahun. Nggak mungkin dong, nggak sama sekali bisa bahasa Prancis, harus belajar dong sedikitnya gitu. Jadi 여러분, terus berarti 여러분 itu teman-teman itu paling tidak 프랑스어를 atau buro ya, buro itu arti bahasa Prancis, buro를 배워야 해요 gitu. Nah ini 고르다 ini artinya memilih. Kenapa dia menjadi gola ya, gola, padahal kata dasar 고르다. Teman-teman lihat lagi pelajaran saya yang membahas tentang kata kerja tidak beraturan, waktu saya membahas tentang akhiran predikat. Waktu membahas akhiran predikat itu saya menjelaskan juga
kata kerja mana saja yang tergolong kata kerja tidak beraturan. Nah, salah satunya gorda itu termasuk kata kerja beraturan, tidak beraturan re, yang mana setelah dan-nya dibuang, e-nya juga dibuang, tinggal segini ya. Tapi sebelum ditambahkan, dia tuh menjadi tidak beraturan karena dipasangkan dengan rumus yang ada AO-nya, AO gitu. Mau AO ya hata, mau AO ya teta, terus AO yo, apalagi ya. Karena mungkin belum belajar AO so dan sebagainya. Pokoknya rumus yang diawali dengan A atau O gitu ya. Dengan vokal kebanyakan. Nah, di sini dia dibuang dulu dan-nya, U-nya juga dibuang, R-nya taruh di bawah 1, R taruh di atas 1 karena ini O, go, maka pakainya A. Ya, teman-teman lihat kan menjadi A. A-nya ini dari kenapa jadi A? Karena dilihat dari huruf vokal terakhirnya O. Itu kenapa pakainya A. Jadi didiamkan realnya 1, ditaruh realnya 1, di sini tambahkan A. Kalau dia berakhiran selain O sama A maka pakainya O gitu loh. Ya. Contohnya apa ya? Murda ya kan? Murda. Dan-nya dibuang, tinggal re, e-nya juga dibuang, r-nya diangkat, taruh lagi r-nya di bawah. Nah, karena mo itu o, maka pakainya sama ya, murda itu juga molayo ya, apalagi ya? Saya lupa jadinya. Kurda, murda, carda juga sama, oyo. Girda itu artinya memelihara. Harus memelihara, berarti girda dan-nya dibuang, tinggal re, e-nya juga dibuang, r-nya diamkan, r taruh di bawah. Nah, karena gi, huruf vokal yang terakhir adalah i, maka pakainya dia o, giloyo. Giloyo kalau berakhir aoyo ya, giloyo. Nah, kalau di sini berarti giloya hamnida gitu ya. Harus memelihara. Dokter juga sama, dia termasuk kata kerja tidak beraturan, biep gitu ya. Nah, cuman dokter ini sangat unik teman-teman. Sebenarnya kayak dokta yang panas setelah dan-nya dibuang kan berakhiran biep tuh ya. Biepnya diganti dulu menjadi u. Tapi kan tidak ada perubahan lagi kan selain u kan. Tinggal dilihat kalau dia u berarti pakainya kan o, yo gitu ya. Nah, kalau si dokta yang artinya bantu ini, dia tidak menjadi u, bukan do u ya, tapi do o. Ini saja yang unik. Kenapa? Mungkin di sininya o kali ya, makanya dia mau nggak mau menjadi o gitu. Kalau harus dijelaskan lagi sih, ada proses fonologisnya lagi mungkin ya yang saya nggak bisa jelaskan di sini. Intinya teman-teman ingat aja kalau yang dokta ini termasuk kata kerja tidak, dokta yang artinya bantu ini termasuk kata kerja tidak beraturan. Nah, setelah dan-nya dibuang, biepnya itu tidak berubah menjadi u tapi jadi o. Itu kenapa menjadi doaya hamnida gitu ya. Misalnya kita harus membantu orang gitu ya. Ulinan orioun saram. Orioun saram itu artinya orang susah. Orioun saram은 doaya hamnida. Kita harus membantu orang susah gitu kan. Terus 대통령 misalnya presiden harus membantu rakyat, berarti 대통령 ya, tapi jadinya ada proses fonologis itu menjadi 대통령은 국민을 도와야 해요 gitu kan. Harus bersih-bersih, 청소하다, 청소해야 해요. Gampang ya, dia menjadi he karena berakhiran hada. 벌다 벌어야 합니다. harus cari uang gitu ya. 아버지는 돈 벌어야 해요. Di sini kurang uangnya ya, 돈을 벌어야 해요. Bagaimana sih dalam kalimatnya? Contohnya aku harus tidur sekarang. Berarti subjek kan kata bantu kata kerja, predikat, terakhir kok keterangan tempat, keterangan waktu ya teman-teman ya. Saya pasti copy paste dari bahan sebelumnya. Oke. Nah, berarti berarti aku sekarang, akunya tetap, keterangan waktunya dimajukan, predikatnya dimajukan, harusnya di sini ditutup dengan akhiran predikat. Jadi akunya na menjadi nanen, partikel subjek. Sekarang 지금 tidur cada dan jadi buang tinggal ca, lalu dipakaikan aoyahata atau ayateta menjadi ditambahkan dengan akhiran predikat jadi aoyahamnida, aoyaheo, aoyademnida, aoyateo.
Jadi kalimat lengkapnya adalah 나는 지금 자야 해요. 나는 지금 자야 돼요. Gitu ya. Nah, kalau yang aku harus cari, ini ada lagi nih, aku harus cari uang banyak ya. Aku harus cari banyak uang gitu ya. Nah, di sini aku terus uangnya dulu, banyaknya ini termasuk ke adverbia ya, atau kata keterangan kata kerja karena nempel berdekatan dengan si predikat. Harus lalu akhiran ditutup dengan akhiran predikat. Akunya menjadi nanen, donnya doner, karena objek. Money banyak itu teman-teman. Di sini mungkin ada yang bertanya di antara teman-teman, kok ada money, ada manayo gitu ya. Kalau money itu banyak untuk banyak sebagai kata keterangan atau kata keterangan kata kerja adverbia lah. Kalau dalam bahasa Inggris adverb. Nah, kalau seandainya manayo itu dia sebagai kata sifat, biasanya posisi sebagai predikat yang posisinya di sini gitu loh. Kalau mau bilang uang banyak, teman banyak, pacar banyak, nah di sini banyaknya bukan yang money tapi manayo gitu kan. Tapi kalau misalnya makan banyak, berarti banyaknya di sini bukan manayo tapi money 먹어요. Banyak minum, money 마셔요. Banyak nonton, money 봐요. Terus apalagi ya, misalnya banyak duduk, money 앉아요 gitu ya, dan sebagainya. Nah di sini cari untuk, bukan cari untuk yang biasa ya. Kenapa saya pakai bolda? Karena di sini cari uang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh earn money, bukannya look for money gitu ya. Kalau look for itu kan biasanya catat. Nah ini maksudnya cari uang. Biasanya earn money, itu kenapa menjadi bolda. Bolda lalu ditutup dengan akhiran predikat. Kalimat lengkapnya menjadi 나는 돈을 많이 벌어야 해요. 나는 돈을 많이 벌어야 돼요. Gitu ya. Coba kita artikan yuk. 어제 왜 늦게 들어왔어요? Kenapa kemarin pulang ke rumah terlambat, kok telat banget gitu ya. 일이 많이 있어서, 있어서nya di sini karena banyak pekerjaan, karena pekerjaan ada banyak gitu ya. Mani di sini menerangkan ita ya. Ini juga kan termasuk kata predikat ya, makanya pakainya mani. 일이 많이 있어서 야근해야 됐어요. Saya harus kerja lembur. 영준 nanya ini pertama dari 영준 sama Yosok. Ini Yosok sama Ikjun. 한국에서 일하고 싶어요. 일하고 싶어요 ini artinya ingin atau mau. Nanti kita juga belajar. Saya ingin bekerja di Korea. 그럼 한국어를 배워야 해요. Kalau begitu harus belajar bahasa Korea. Seperti tadi saya bilang ya, teman-teman ada yang dapat beasiswa ke Prancis, berarti 불어를 배워야 해요. 열이 안 내려요. Aduh, 열이 안 내려요 itu artinya panas tubuh. An itu tidak, nerio itu turun. Panasnya nggak turun nih, 어떡하지요? gitu. Bagaimana ya? 그럼 빨리 지금 빨리 지금 병원에 가야 돼요. Kalau gitu sekarang harus segera ke rumah sakit, cepet-cepet ya. Latihan kedua ini teman-teman isi ya. Kita mengisi yang belakangnya itu. Contoh ya, yang suka bilang ini, 오늘 시간이 있으면 같이 등산을 가요, gitu kan. Kalau ada waktu hari ini, pergi sama-sama yuk naik gunung. 등산을 가다 itu artinya pergi naik gunung ya. Terus Ikjun bilang, 미안해요, aduh maaf, 내일 시험이 있어서, karena besok ada ujian, berarti 공부해야 tuh. Pasti harus belajar. 공부해야 해요. Terus percakapan kedua antara Yongjun sama Yosok. Yongjun bilang, 가수가 되고 싶어요 gitu. Aduh, aku ingin. 고싶어요 kita akan belajar bahasa segera ya. 고싶어요, aku ingin jadi penyanyi. Terus Yosok bilang, kalau ingin jadi penyanyi, 노래를 잘하다 ini artinya pandai menyanyi. Berarti harus pandai menyanyi. 노래를 잘해야 돼요. 노래를 잘해야
해요. 엄마가 많이 괜찮으세요? Ibu sakit ini, kalau sakitnya ibu bukan apeda pakainya ya teman-teman, walaupun pakai apeda juga nggak apa-apa sih, tapi nanti tinggal dibuang danya pakainya apeseo gitu. Tapi ada baiknya kalau untuk menyebutkan bilang ibu sakitnya itu jangan pakai yang apeda tapi pakai 변찮으시다. Di apa aja nih 변찮으세요 gitu kan. Duh ibu sakit berat nih, sakit banyak kan nggak mungkin kita artikan aja sakit berat gitu ya, sakitnya parah. Terus Yosop ini berarti ibunya Yongjun ya. Terus Yosop bilang, kalau begitu 그럼 빨리 엄마를 병원에 모셔야 돼요. Kalau begitu harus antar. Ini antarnya juga bukan antar yang biasa ya, ini antar untuk ibu atau orang yang lebih tua pakainya moshida menjadi mo셔야 돼요. Kalau begitu harus antar ibu ke rumah sakit buru-buru gitu, cepet-cepet ya. Nah, teman-teman jawab nih, 시험이 있어요, 뭐 할 거예요? gitu. Ini percakapan antara guru sama muridnya. Ada ujian, 여러분 시험이 있어요, 뭐 할 거예요? 여러분, ada ujian loh, akan melakukan apa? Teman-teman jawabnya apa? 놀아야 해요. Harus bermain? 땡, 아니요. 공부해야 해요. Berarti harus belajar. Nah, ini percakapan antara Hisu sama si Sumin. Hisu bilang sama Sumin, 동장을 만들고 싶어요. 어떻게 해요? Gitu kan. Saya ingin buat, saya yang ngomong ya, Hisu, saya ingin buat 동장, rekening. Harus melakukan. Jadi 어떻게 해요? Bagaimana melakukannya? Gitu loh. Nanya misalnya ini sih artinya gimana ya gitu loh. Tapi ini kalau diartikan secara literasi itu adalah bagaimana melakukannya. Pasti kan kita nyarinya ke bank dong, masa buat itu di rumah nggak mungkin dong. Berarti 은행에 가야 해요. Harus pergi ke bank. Terus selain harus pergi ke bank, harus ada apa juga? 신분증 atau ID card nih teman-teman. 신분증이 있어야 해요. 은행에 가야 해요. 그리고 신분증도 있어야 해요. jadi kalau 은행에 가요, 신분증이 없어요, 그러면 못 만들어요. 자, 여러분, 은행에 가서 신분증을 가지고 은행에 가야 해요. jadi nggak cuma 은행에 가요 aja, tapi 신분증도 있어야 해요. 저 감기 기운이 좀 있어요. Ini sama si Hisu. Hisu curhatnya sekarang yang lain, bukan bikin tabungan lagi, tapi dia curhat dia sakit. Saya ada apa ya kok kita bilang, kayaknya ada hawa-hawa. Giun itu maksudnya hawa flu nih gitu. Aduh kayaknya aku ada hawa mau flu nih gitu. Pasti teman-teman sering ngomong kayak gitu deh. Aduh aku kayaknya ada hawa mau flu nih. Ini bisa ngomong seperti ini. 감기 기운이 좀 있어요 gitu. Terus Sumin ngasih sarannya apa? 그럼 집에 가서 쉬어야 해요. Kalau begitu pulang ke rumah lalu harus istirahat. 약도 먹어야 돼요. Obat juga harus minum gitu ya. Ini sebenarnya mungkin pakai dia nggak terlalu strong ya. Sebenarnya karena kalau flu itu obatnya istirahat aja sih. Ya kalau nggak tahan 약 먹어요 gitu ya. Kalau saya kayak gitu teman-teman. Ini juga teman-teman jawab dong. 선생님 내일 몇 시까지 학교에 와요? Ini 여러분, ini saya. Ini 여러분, ini Mutia Sen. 여러분 nanya sama 선생님. 선생님 내일 몇 시까지 학교에 와요? Gitu kan. 선생님 besok datang ke sekolah sampai jam berapa? Besok ke sekolahnya sampai jam berapa ya 선생님 bolehnya gitu kan. 선생님 bilang ting 9시까지 와야 해요. Harus datang sampai jam 9. Berarti nggak boleh lewat dari jam 9. 9시 넘으면 9시 이상 오지 마세요. Jadi nggak boleh, jangan datang di atas jam 9. 저 이 기기 작동 방법을 몰라요. Salah ketik nih ya, Ru. Saya tidak tahu cara mengoperasikan mesin ini. Saya tidak tahu cara operasi mesin ini.
tanya 물어봐요 누구에게 kepada siapa 누구에게 물어봐요 tanya kepada siapa. Terus Subin ngasih saran Kim 반장님에게 제일 aduh jadi Kim 반장님 ini mandor ya kalau nggak salah di pabrik itu teman-teman. Kim 반장님, mandor Kim gitu ya, ketua grup Kim itu tahu dengan baik dan sangat gitu. Maksudnya di sini Kim 반장님 itu sangat paling tahu gitu loh tentang mesin itu. Jadi Kim 반장님에게 물어봐야 해요. Harus tanya kepada Kim 반장님 atau mandor Kim gitu ya. Kata dasarnya 물어보다 ya teman-teman. 경복궁에 가고 싶어요. 몇 번 버스를 타요? Saya ingin pergi ke 경복궁. 나ik bis nomor berapa? Sumin jawab. Oh, 여기에서 dari sini 경복궁까지 sampai 경복궁 버스가 없어요. nggak ada bis. 지하철을 타야 해요. Harus naik busway gitu ya. Busway, subway kereta buatannya ya. Ini juga 미국 여행을 갈 거예요. 뭐부터 준비해야 해요? Aku akan pergi jalan-jalan ke Eropa. Harus 준비하다 kata dasarnya harus menyiapkan apa dulu ya? Ikjun jawabnya apa Ikjun? Ayo, teman-teman harus siapin apa dulu? Apa ya teman-teman? Kalau mau jalan-jalan ke Amerika, teman-teman jawab ya. Kalau sampai gini, 비자를 준비해야 해요. 비자 itu artinya visa. 비자를 준비해야 해요. 그리고 항공권 itu tiket pesawat. 항공권을 준비해야 해요 atau 사야 해요 gitu ya. teman-teman boleh jawab yang lain ya. 일본 여행을 하고 싶은데 비자를 받고 가야 해요? Ya dong gitu kan. Saya ingin jalan-jalan ke Jepang tapi gitu ya. Enggak, tapi sini koma aja. Saya ingin jalan-jalan ke Jepang. Harus pergi setelah dapat visa dulu. 그럼요. 비자를 받고 가야 해요. 인도네시아 사람은 일본에 가요. 비자가 있어야 해요. 비자가 있어야 해요. 그런데 한국 사람은 비자 없어요. 괜찮아요. 비자를 안 받고 바로 갈 수 있어요. 인도네시아 사람들도 동남아시아 나라가 있잖아요. 동남아시아 나라에 가면 비자 없어요. 괜찮아요. 갈 수 있어요. 그런데 한국 사람들은 동남아시아 나라에 가면 비자가 있어야 해요. 그래서 우리나라하고 인근 나라 itu sekitar negara sekitar. 인근 나라에 갈 때 비자 없어도 괜찮아요. 그런데 예를 들자면 한국하고 일본 가까워요. 비자 없어요. 갈 수 있어요. 그런데 인도네시아하고 일본 멀어요. 비자 없어요. 못 가요. 비자 받고 가야 해요. 이해했죠? 여러분 mengerti ya? Nah ini Badar 여행하고 싶어요. 뭘 준비해야 해요? Saya ingin jalan tamasya ke laut gitu ya. Wah, liburannya ke laut gitu. Apa yang harus saya siapkan? 뭘 준비해야 해요, 여러분? 뭘 준비해야 할까요? 수영복. 수영복 itu artinya baju renang ya. 수영복 준비해야 해요. 수영복 있어야 해요. 또 뭐가 있어야 해요? harus ada apa lagi? 일회용, 세안용품, 선크림, 방수백, 민들백을 사야 해요. harus beli apa nih namanya? Kalau kita bilang tuh seperangkat buat yang gosok gigi buat bersih-bersih ya. Yang isinya itu loh sikat gigi, sampo kecil, rinse kecil, sabun kecil, sama gosok gigi kecil gitu, odol kecil gitu ya. Lalu sun cream ya, tabir surya kalau dalam bahasa Indonesia. Bangsupek itu loh teman-teman. Jadi yang kalau kita bilang kayak kantung buat yang anti air gitu ya. Kalau nanti teman-teman nyebur, kadang handphonenya kan suka ditaruh di tangan khusus pakai yang
handphonenya apa yang dijepit di tangan, terus kita bisa bilang itu bangsu pack. Lalu vinyl pack juga maksudnya siapin plastik-plastik lah ya buat nanti naro yang udah basah-basah gitu ya. Lalu apalagi Dika, Sugon, Docari, kendarmak ten트를 가져야 해요 gitu ya. Jadi harus bawa Dika itu digital kamera. Lalu anduk, Docari itu maksudnya alas duduk gitu ya. Kalau kita bilang tikar ya, lalu kendarmak tenta ini tent itu maksud tenda dan sebagainya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa baca berikutnya. Cukup sampai hari ini. ternyata bergaris-bergaris deh ya. 자, 오늘 수업은 우리 오늘 뭘 배웠어요? 여러분 우리 오늘은 뭘 배웠어요? 맞아요. 우리 오늘은 아오야 하다, 아오야 되다, 아오야 합니다, 아오야 해요, 아오야 됩니다, 아오야 돼요를 배웠어요. 자, 여러분 나중에 한국 사람에게 인도네시아어로 하루스를 말할 때 아오야 하다 아니면 아오야 되다를 사용할 수 있어요. 쓸 수 있어요. 자, 여러분 여기까지고요. 질문이 있으면 언제든지 그 GAT 페이스북 있잖아요. 그거를 통해서 뭐 끄틱해서 선생님한테 보내면 언제든지 답해 줄 거예요. 자, 여기까지입니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. 와살라무알aikum warahmatullahi wabarakatuh.